Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mawwala wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah ta'ala wa ati'u. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang tidak putus-putusnya selalu memberikan berbagai macam rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan dan keimanan kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menghambakan diri, mengabdikan diri, beribadah kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'ahum, para alim ulama solihin, para mubalik dan mubalighot yang telah menyampaikan agama Islam ini, sehingga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kita mau menerima kebenaran Islam ini. Maka wajib pula kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullah khair. Para saudara jamaah sekalian, setiap orang iman pasti menginginkan kelak hidupnya untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Adapun jalan untuk meraih tersebut diantaranya adalah insya Allah sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Adha. Maka satu-satunya jamaah berusaha semampunya untuk berkurban, karena kurban ini adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah. Hal ini dijelaskan di dalam riwayat At-Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu qala Rasulullah SAW, ma amilu adamiyun min amali yaumin nahrin ahabba ilallah min ihraqid dam innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa as'ariha wa atlafiha wa inna dama la yaqa min Allah bi makanin qabla ay yaqa minal ard fatibu biha nafsan. Dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, amalan dari anak Adam yang paling dicintai oleh Allah adalah ihraqud dam, mengalirkan darah, yaitu berkurban. Innaha, karena korban tersebut nanti di hari kiamat, la ta'ti, akan didatangkan di hari kiamat, bikuruniha, dengan tanduknya, was'ariha, dan bulu-bulunya, watlafiha, dan telapak kakinya,
dan darah sebelum jatuh ke bumi, maka amalan tersebut sudah diterima oleh Allah. Ini sangat besar sekali pahalanya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin. Umpamanya yang penting sudah cukup umurnya sapi, itu jangan yang terlalu gemuk. Umpamanya ada sapi yang 7 juta, yang penting sudah cukup umurnya, kan tinggal 1 jutaan, kan lebih ringan. Kenapa? Jangan sampai kita niat korban itu mencari daging sapinya. Karena di dalam surat haji itu dijelaskan, la yanalullahu luhumuha wala dimauha walakin yanalut taqwa. Allah tidak butuh daging dan darahmu, tapi yang dibutuhkan adalah takwa. Ini berkorban ini juga menuju proses takwa kita. Maka kita berusaha semaksimal mungkin. Karena dalam firman Allah juga dijelaskan, inna a'toinakal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'toinakal kausar. Sesungguhnya kami Allah memberikan pada engkau Muhammad telaga kausar. Maka untuk meraih, memperoleh telaga kausar itu, fasolli li rabbika, maka sholatlah pada Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah. Inna syani'aka fahuwal abtar. Maka sesungguhnya orang yang benci di sini ada uangnya, mampu sebenarnya, tapi tidak dimampu-mampukan, maka putuslah amalannya. Korban ini merupakan suatu kelakuan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Abu Daud an Zaid bin Arqam qala ashabu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma hadal adha? Qala sunnati abikum Ibrahim. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah? Qala bi kulli sa'aratin hasanatun. Qalu fasufu ya Rasulullah? Qala bi kulli sa'aratin minasufi hasanatun. Jadi dari Zaid ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ini Idul Adha, menyembelih ini? Maka Rasulullah menjawab, sunnati abikum Ibrahim, adalah sunnahnya bapak kalian Ibrahim alaihissalam. Fama lana fiha ya Rasulullah, maka apa yang kami dapatkan dari berkorban itu Rasulullah? Qala bi kulli syaratin hasanatin, setiap bulu satu kebaikan. Ditanyakan lagi, bagaimana bulu halusnya? Bulu halusnya juga satu kebaikan. Maka sangat besar sekali pahalanya kebaikan-kebaikan yang kita terima, dan keutamaannya lebih dari jihad. Wa qala Rasulullah SAW, mal amalu fi ayamil asri afdalu minal amal fi hadhihi qalu wala jihad. Qala wala jihad illa rajulun kharaja yuqatilu bi nafsi wa malihi falam yarji bi syai'in. Jadi Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling utama mengalahkan jihad di hari tanggal 10 adalah yaitu korban. Ditanyakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Ya, walaupun dengan jihad, kecuali dia pergi jihad di dalam fisabilillah, hartanya habis, pulang tinggal namanya, itulah yang membandingi pahala berkorban tersebut. Nah, maka dari itu mari kita sebagai orang iman, orang yang telah diberi hidayah, orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan korban tersebut. Dan bagi tukang potong itu harus diingat doanya, Bismillahi Allahu Akbar. Umpamanya dipotong sendiri, Bismillah Allahu Akbar hada anni wa an ahli, kalau untuk keluarganya. Tapi umpamanya untuk yang patungan 7 orang bisa disebut namanya. Tapi kalau umpamanya sampai 100 sapi, setengah mati itu, jadi langsung sebut Bismillah Allahu Akbar hada an jamaati. Ini untuk jamaah. Ini Allah sudah tahu
siapa yang korban. Tuh. Dan disodakokan itu sepertiga, dimakan sepertiga, dan disodakokan 2/3. Jadi ambil sepertiga orang yang korban. Yang sepertiga itu para ulama itu menganjurkan untuk mengambil sampil belakang. Jadi paha belakang 2 dan jeruannya 1. Itu sepertiga, itu untuk orang yang korban, dan selebihnya dibagikan pada yang muktar. Yang muktar itu terjaga, dia tidak minta, tapi kalau diberi mau, dan terhadap orang yang minta. Jadi beda dengan zakat ya. Kalau zakat untuk fakir miskin ini semua orang, semua kalangan. Maka dari itu mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya, sehingga nanti kelak di akhirat kita akan memperoleh kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya, yaitu surga insyaallah. Maka dari itu mari kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga dari waktu ke waktu keimanan kita semakin meningkat, yang pada akhirnya Allah semakin cinta pada kita. Kalau Allah cinta pada kita, yuhbib lakum wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila Allah telah cinta pada kamu sekalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yaitu mati sewaktu-waktu kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barur rahim, wa nastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.